Musrif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa billahi Allah bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa rzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tubur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musrif yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Ini pertama kali saya menjadi badal. Terima kasih. Saya baru ya, jadi baru belajar untuk menyampaikan apa yang sudah pernah saya terima. Semoga nanti dapat dimengerti Bapak Ibu semua. Baik, kita masuk ke materi ke pekan ke-44, bab 8 hal-hal khusus. Ya. Hal-hal khusus mengenai isim ghairul munsharif dan hal-hal khusus mengenai nida. Jadi di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim ya, pekan ketiga tentang isim dan huruf dalam kalimat dalam jumlah itu ada 3 lafaz yang kita kenal ya. Yang pertama ada huruf, yang kedua ada isim, dan yang ketiga ada fiil. Ya. Jadi di pekan 44 ini melengkapi pekan-pekan sebelumnya tentang isim yang sudah detail dijelaskan di pekan 15 ya, isim-isim tersebut. Jadi seperti kalau Pak Rudi bilang, merupakan kita membuka kulit bawang. Kalau saya sukanya bilangnya setiap pekan itu adalah gambaran-gambaran puzzle. Saya sukanya kalau menjelaskan menggunakan bagan supaya jelas. Nah, jadi pekan-pekan sebelumnya itu isim ini sudah dijelaskan masing-masingnya. Jadi kita review sebentar, mengingat kembali apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah kita terima. Bahwa isim itu berdasarkan kategorinya dibagi menjadi 6. Ya. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab isim itu ada 2 jenis ya. Jadi ada yang pria yang disebut muzakkar atau kelompok wanita yang disebut mu'annas. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak umum ya, kalau benda mati itu ada gender ya, nggak ada kelaminnya. Kalau di bahasa Arab itu sudah diberikan seperti itu ketentuannya. Karena yang gender pria ini banyak dibanding yang gender wanita, maka yang kita pelajari sebelumnya adalah yang kelompok gender wanita yang mu'annas. Masih ingat Bapak Ibu? Yang disebut dengan mu'annas lafzi, yaitu dengan tandanya ya, tanda adanya ta marbutoh ya. Tanda ta marbutoh contohnya Fatimatu ya, ada tanda ta marbutoh. Tapi itu memang menunjukkan dia mu'annas. Kalau yang lafzi itu walaupun dia nama lelaki, seperti misalnya Maisaroh itu kalau Maisaroh tuh di Arab tuh nama lelaki ya. Pembantunya Siti Hadijah itu Maisaroh namanya. Kemudian Hamzatu, nah, itu walaupun nama lelaki, karena ada marbutonya dia termasuk yang mu'annas, kelompok yang mu'annas. Nah, itu yang mu'annas lafzi. Kemudian kita kenal yang mu'annas hakiki. Jadi memang dia benar-benar nama wanita. Ya, seperti tadi ada Fatimatu, ada tamarbutonya. Tapi ada nama wanita yang tidak ada tamarbuto, contohnya Zainabu, Maryamu. Nah, itu walaupun dia tidak ada tamarbuto, tapi dia karena nama wanita, maka dia termasuk kelompok isim yang mu'annas. Ya. Kemudian kita kenal lagi jenis isim mu'annas yang majasi, ya, yang majasi yaitu yang menurut orang Arab ya dia termasuk mu'annas, contohnya matahari asyamsu. Kemudian semua yang berpasangan ya, anggota tubuh yang berpasangan, contohnya mata ainun, kemudian aidi tangan ya, kemudian apalagi semua yang berpasangan seperti langit bumi ya, samawati wal ardi, nah, itu berpasangan dimasukkan muannas. Kemudian
semua jamak taksir ya, jamak taksir termasuk juga yang muannas. Jadi sudah kita pelajari ciri-ciri dari isim yang muannas. Tadi berdasarkan kategori isim berdasarkan jenisnya. Kemudian berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlahnya itu dibagi tiga, yaitu yang pertama isim yang mufrad atau tunggal ya. Kemudian yang double atau mutsanah dan yang jamak. Kalau di kita eh, yang kita kenal di bahasa Indonesia cuman yang mufrad dan jamak, tidak mengenal mutsanah. Kalau yang jamak ini lebih dari tiga. Dan kemudian yang jamak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jamak yang salim, artinya yang beraturan. Kemudian yang tidak beraturan disebut jamak taksir, ya kasaro. Jadi dia terpecah, jadi tidak beraturan. Sedangkan jamak yang salim ini nanti dibagi dua lagi, masih diingat kan? Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jadi diingat nanti ininya tasrifnya kan? Nanti ketika di i'rabnya mungkin kita mengulang tasrifnya ya. Kemudian isim berdasarkan kategori yang ketiga berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya, isim itu yang pertama berdiri sendiri atau dikenal dengan isim jamid. Ya, contohnya isim nama, isim zat. Jadi isimnya ini tidak bisa ditasrif. Ya. Sedangkan isim mustaq, ya, isim yang tidak berdiri sendiri, ini isimnya bisa ditasrif. Ya, berdasarkan dari bentuk yang lain. Ya, contohnya isim fa'il, isim maf'ul, fa'ilun, maf'ulun, ya, isim zaman, isim makan, ya maf'alun, kemudian isim alat, mif'alun gitu ya. Ini kita sudah belajar tasrif sigoti ya, baik itu di tasrif sigoti di fi'il maupun tasrif sigoti di isim. Kemudian berdasarkan i'rabnya, berdasarkan i'rabnya isim ini dibagi menjadi dua, isim yang mu'rab, isim yang berubah berdasarkan kedudukannya maupun berdasarkan karena adanya awamilul ya. Isim yang mu'rab berdasarkan awamilul kita kenal awamilul ismi. Ada berapa awamilul ismi, Bapak Ibu masih ingat? Halo, boleh dibuka kok. Ada Ada 6. ada 6 ya, dari kolom 1 sampai kolom 6 ya. Jadi ketika diawali dengan awamilul kolom 1 misalnya bijarin ya kan, maka setelahnya isimnya menjadi majrur gitu kan. Nah, ya setelah kalau diawali awamilul ismi ina nasoba maka setelahnya menjadi nasob ya. Itu apabila diawali awamilul. Kemudian dia berubah mu'rob karena eh, tergantung kedudukannya ya kan. Nah, kalau dia i'rabnya dia rofa. Nah, dia kedudukannya sebagai apa tuh kalau rofa? Ingat nggak, Bapak Ibu? Il. Fakil. Nah, fa'il. Kemudian naibul fa'il. Fakil. Ada khobar ya. Khobar kana, khobar ina, ya kan? Isim kana itu yang rofa, ya kan? Kemudian kalau yang nasab apa aja? Sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, ya kan? Hal, tamyiz, ya kan? Kemudian sebagai munada, ya kan? Kemudian sebagai eh, mustasna, nah, itu i'rabnya nasab, ya. Kemudian ada isim yang mu'rab yang tidak berubah walaupun dia kedudukannya sebagai fa'il, kedudukannya sebagai maf'ul bih ataupun diawali oleh awamilul ismi, dia bentuknya ya seperti itu, ya. Kita ingat ada 5 isim yang mabni, yaitu apa tuh? Isim Isim domir. Terus mausul, isaroh, ya kan? Istifham, isim syaraf, ya kan? Jadi walaupun sebelumnya ada bijarit ya tetap mausul, tetap alazi, ya alazina, ya tidak menjadi alazu, ya. Nah, itu isim yang mabni. Nah, kemudian berdasarkan objeknya itu isim dibagi menjadi dua ya. Isim yang nakiroh yaitu isim yang umum, tanda nakirohnya itu adanya tanwin di akhir lafaz
Kemudian isim yang ma'rifat itu sudah tertentu, yaitu diawali dengan alif lam atau al. Ya, jadi eh, dia kalau berawalan al, dia tidak akan ada tanwin. Jadi tidak mungkin bertemu al dengan tanwin ya, karena yang satu menunjukkan isim yang nakiroh, yang satu menunjukkan yang ma'rifat. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita ingat kalau yang ma'rifat itu the ya. Kalau misalnya an apple, berarti an apple tuh berarti apelnya ya terserah apel yang mana aja umum. Tapi kalau ketika dinyatakan di apple, berarti apel yang itu sudah tertentu. Jadi kalau di bahasa Arab itu pakai al yang tertentu. Kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia pakai itu ya, berarti apel itu, nah, apelnya sudah tertentu yang dituju. Itu isim yang sudah kita pelajari sebelumnya, sudah kita ingat lagi. Baru kita lanjutkan di pekan 44 ini dengan isim yang dapat menerima tanwin atau tidak menerima tanwin ya. Ya. Isim yang dapat menerima tanwin itu disebut isim munsorif ya. Sedangkan isim yang tidak menerima tanwin itu disebut isim ghairu munsorif. Baik, kita masuk ke materi yang pekan ini intinya. Tadi baru pembukaan aja ya. Jadi kalau isim munsorif itu isim yang bisa menerima tanwin, ya. Isim yang mu'rob baik dia domah tanwin, kasroh tanwin maupun fathah tanwin, ya. Contohnya ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il madi dengan domir mustatir huwa, ya. Maka setelah lafaz ja'a ini ada lafaz Muhammadun, isim yang rofa, ya kan? Tanda rofanya domah karena dia isi mufrad ya. Kemudian dia domanya doma tanwin. Berarti Muhammadun itu adalah isim yang bisa menerima tanwin. Disebut juga isim munsorif ya. Nah, jadi karena dia kedudukannya karena dia irobnya rofa, maka kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il yang zohir menggantikan fa'il mustatir di fi'il ja'ah ya. Jadi kita menerjemahkannya bukan dia telah datang Muhammad, tapi Muhammad menggantikan dia. Jadi terjemahannya menjadi Muhammad telah datang ya. Kita ketika menerjemahkan eh, jumlah fi'liyah, fa'ilnya didahulukan. Lanjut, contoh berikutnya. Ja'a Umaru. Ya. Ja'a Umaru. Ini sama ja'a sebagai fi'il madi dengan domir mustatir huwa. Kemudian di depan eh, fi'il ja'a ini ada isim yang rofa. Umaru. Tapi dia tidak tanwin, tidak umarun. Berarti umaru ini termasuk isim ghairu munsorif. Dia tanda rofaknya doma, tapi dia tidak tanwin karena dia isim ghairu munsorif. Jadi menjadi fa'il, maka artinya menjadi Umar telah datang. Kenapa Umaru ini menjadi isim ghairu munsorif? Kenapa Muhammadun tadi isim munsorif? Nah, itu ada ketentuannya ya bahwa isim ghairu munsorif itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi dua ya kalau secara besarnya. Yang pertama itu karena dua alasan ya. Karena dua alasan ini adalah yang pertama dia isim nama, yang kedua isim sifat. Isim nama dan isim sifat ini belum bisa menjadi isim ghairu munsorif apabila tidak memenuhi syarat yang kedua, alasan yang kedua ya. Isim nama bisa menjadi isim ghairu munsorif apabila memenuhi syarat yang kedua, yaitu ada 7 syarat. Yang pertama, berwazan fi'il. Ya. Yang kedua, berakhiran tak taknis. Yang ketiga, merupakan kelompok isim yang mu'annas. Yang keempat, memiliki ziyadah alif nun. Yang kelima, mengalami perubahan kata. Yang keenam, merupakan bahasa asing, bukan bahasa Arab. Yang kelima merupakan kata majemuk ya, tapi bukan mudhaf ilaih, bukan idofa ya. Ini tarkib majuzi nanti kita bahas lebih lanjut di bawah.
Ya, yang memiliki dua alasan untuk menjadi isim ghairu munsharif selain isim nama adalah isim sifat. Ya, jadi isim sifat ini bisa menjadi isim ghairu munsharif juga apabila memiliki alasan kedua. Ya, ini yang memiliki dua alasan, yaitu kalau isim sifat itu yang pertama berwazan fiil, kemudian memiliki ziyadah alif nun dan mengalami perubahan kata. Itu adalah isim ghairu munsharif yang memiliki dua alasan. Ada isim ghairu munsharif hanya karena satu alasan saja, dia sudah bisa menjadi isim ghairu munsharif, yaitu karena dia merupakan bentuk jamak dari jamak ya, yang dikenal dengan sigot muntahal jumud ya. Yang kemudian yang kedua, dia merupakan kelompok muannas tapi dengan ciri alif taknis. Apabila tidak ada alif taknis, dia isim yang muannas, dia harus merupakan isim nama, harus ada dua alasan. Kalau dia hanya muannas tapi tidak ada alif taknis. Baik, mari kita kupas satu persatu. Ya, yang pertama, eh, karena dua alasan dari isim nama atau isim alam ya. Eh, Apabila ada isim nama atau isim alam yang ditambahi salah satu dari syarat atau alasan di bawah ini, maka bisa menjadi isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah yang berwazan fiil. Ya, isim nama dengan wazan fiil bisa menjadi isim ghairu munsharif. Contohnya Ahmadu, ya ini wazan fiilnya af'ala kalau fiil madi ya af'ala ya. Kalau af'alu ini berarti mudorik ya dengan domir huwa. Tapi kalau af'ala kan kalau dia adu dia sebagai fa'il dengan tanda rofaknya domah. Kalau dia menjadi maf'ul bih dia menjadi ahmada ya kan. Berarti isimnya isim af'ala. Fi'il wazan af'ala. Wazan berapa tuh af'ala? 7. Wazan 7 ya. Jadi lari-lari. Nah, kemudian eh, yasribu ini mengikuti wazan yaf'ilu. Fi'il apa nih yaf'ilu? Mudore. Fi'il mudhari. Nah, wazan berapa bisa kalau yaf'ilu? Wazan 7. Wazan 2 ya. Ala itu oh, bisa ya fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ila yaf'ilu wazan berapa? 4 ya. 5. Ya. Jadi contohnya yasribu. Ini yasrib ya. Yasrib itu nama kota dulu Madinah ya, sebelum Rasulullah hijrah ke sana disebut Yasrib ya. Jadi Yasribu. Jadi baik Ahmadu, baik Yasribu ini merupakan isim ghairu munsharif karena ini isim nama dan dia memiliki wazan atau pola seperti fiil. Maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Yang kedua, isim nama yang memiliki taknis. Itu memang dari Makkah. Ini kan nama kota ya. Jadi eh, walaupun dia nama kota, dia tetap bisa menjadi isim ghairu munsharif. Yang penting nama ya, nama dan menunjukkan tak taknis ya. Kemudian Aisyatu, Aisyah ini nama perempuan, tanda tak taknis, tanda marbutonya ya. Kemudian isim nama yang merupakan isim mu'annas. Kalau tadi yang memiliki tak taknis ya, walaupun dia bukan mu'anas ya. Contohnya yang tadi nama laki-laki Maisaro atau Hamzatu ya, Hamzah. Nah, itu tetap dia menjadi isim ghairu munsharif. Kalau dia ini mu'anas, dia eh, walaupun tidak ada tak tanis, dia apabila isim nama dan merupakan golongan isim yang mu'anas, maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Contohnya, kalau Khadijah ini ada tanda tak tanis, masuk golongan yang nomor 2 ya. Kalau ini Zainabu, dia walaupun tidak ada tak tanis, tapi dia nama perempuan, maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Ya, Maryamu.
Ini Maryam, walaupun dia tidak ada tatanis, tapi dia nama perempuan muannas, maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Kalau Bu Latifah ada tatanisnya ya, Latifatun gitu ya. Latifatu gitu berarti ya. Ya Bu Latifah, Latifah. ada kamar futohnya. Iya, lari. Maaf ya Bu Latifah. Nggak Eh, apa-apa, Ibu. Baik, lanjut. Isim nama yang memiliki ziyadah alif nun, yaitu eh, apabila ada isim nama dengan tambahan alif nun, maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Contohnya Usmanu. Ini ada alif nun ya. Usmanu, ini ada alif nunnya. Kemudian Sufyanu, ini juga ada alif nun, Sufyan. Ya. Kemudian Sulaimanu, juga ada alif nun. Dahlana, Dahlan, ada alif nun. Imrona, Imron. Afanu, ada alif. Afan. Jadi nama-nama tersebut menjadi isim ghairu munsharif karena ada tambahan ziyadah alif nun. Yang kelima, isim nama yang mengalami perubahan kata atau udul. Ya, jadi ini menurut orang Arab bahwa Umaru, Umar itu dengan wazan fu'alu, jadi nama yang mengikuti wazan fu'alu dianggap asalnya itu dari bentuk lain, ya. Jadi aslinya itu kalau Umaru tuh Amirun, ketika namanya ketika Amirun dia bertanwin, ada tanwinnya, dia munsorif. Nah, kemudian mengalami perubahan mengikuti wazan fu'alu menjadi Umaru, dia menjadi isim ghairu munsorif, tidak bertanwin. Kemudian zuhalu juga sini. Zufar, zufaru, zufar. Itu aslinya zafirun. Kemudian berubah mengikuti wazan fu'alu menjadi zufaru. Jadi isim ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ini juga zuhalu dari zahilun, mengalami perubahan mengikuti wazan fu'alu menjadi zuhalu, menjadi isim ghairu munsharif, tidak zuhalun tapi zuhalu. Selanjutnya alasan yang keenam adalah isim nama yang berasal dari bahasa asing. Maksudnya dia bukan dari bahasa Arab atau disebut juga bahasa ajam ya, di luar bahasa Arab. Nah, maka isim nama yang di luar dari bahasa Arab ini bisa menjadi isim ghairu munsharif. Contohnya Ismailu, Ismail, Ibrahimu, Omsisu, Yakubu, Idrisu, Yusufu, ya ini nama-nama nabi dengan bahasa Ibrani ya. Jadi dari bukan bahasa Arab, maka dia menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian yang isim nama yang merupakan kata majemuk atau tarkib majzi, ya penggabungan dua kata. Jadi, tapi di sini bukan maksudnya kata majemuk yang kita kenal sebagai idofah ya, atau mudof mudof ilaih ya. Karena kalau idofah mudof mudof ilaih itu mudof ilaihnya majrur ya, tanda majrurnya dengan kasroh kalau yang biasa yang munsorif. Nah, di sini contohnya adalah Hadromautu. Nah, itu berasal dari dua kata, Hadro dan Mautu ya, nama kota di Yaman ya. Nah, kemudian mak dikaribi, mak dikaribah, ya, berasal dari makna makdi dan karibah. Jadi kalau kota saya Tanjung Pinang gitu ya, saya kan dari Tanjung Pinang. Nah, kalau jadi berasal dari kata Tanjung dan Pinang. Penulisannya pun digabung ya. Kalau mudof mudof ilaih kan penulisannya dipisah ya, dan mudof ilaihnya selalu jer. Catatan, bila ada isim nama sulasi yaitu terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu disukun, maka boleh ditanwin. Contohnya Indun, Rodun, Nuhun, Nabi Nuh ya, Lutun, Nabi Lut, Famun, Mulut ya. Jadi bisa diberi tanwin. Kemudian tadi adalah yang isim nama, yang dua alasan yang isim nama. Bu Ustazah, Sekarang boleh bertanya ya, dulu? boleh, silakan Ibu Titin. Ini yang tentang 2 alasan, yang nomor 1, yang wazan Mhm. fi'il. Itu wazannya itu kan af'alu dan yaf'ilu. Ya, Oh, cuma 2 wazan itu aja, Bu? Namanya itu mengikuti wazan itu aja? ya Cuma 2 itu aja? bisa aja kalau nanti ditemukan sebuah nama yang mengikuti wazan
eh, fiil yang lain, misalnya fiil ifta'ala, namanya misalnya istanaya, misalnya gitu kan? Ya boleh, Oh, boleh. Oh, jadi boleh. bisa. Hmm, Iya, ya, yang baik. penting ada wazan fiil yang diikuti gitu kan. Kemudian Hmm. saya melihat dengan nomor 5, Bu. Nomor 5 itu kan juga, tapi perubahan kata. Kayak Iya, Umaru, asalnya dari Amiru. Apakah iya, betul nama Umar itu memang asalnya dari Amiru? Amiru seperti iya, Amirun, iya. seperti Itu Fa'ilun gitu ya? itu orang Arab, Bu. Eh, kita nggak tahu kenapa orang Arab bilang itu mengalami perubahan kata. Itu hanya ada beberapa Oh, nama yang disebutkan oleh orang Arab mengalami perubahan, itu hanya ada beberapa. Ada 11 kalau nggak salah ya. Di sini ada 3 oh. contohnya. Nah, jadi itu menurut orang Arab aja. Seperti orang Arab bilang matahari wanita. Nah, ya itu karena eh, pandangan orang Arab gitu. Jadi kalau eh, penjelasannya mungkin tanya orang Arab aja Ah, ya, mungkin. baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Iya, Ustazah. Ya. sama-sama Bu Titin. Baik, kita lanjut dengan yang isim sifat ya. Karena dua alasan. Yang pertama tadi isim nama, dengan alasan yang kedua ada 7 macam tadi. Dan yang karena dua alasan, yang kedua ini adalah isim sifat. Dia ada alasan yang kedua ada 3. Yang pertama sama dengan tadi yang di isim nama, dia eh, berwazan fiil. Ya. Isim sifatnya ini contohnya wazannya af'alu ya, atau af'ala ya kalau ini fiil madinya wazan 7 ya. Contohnya abyad, abyadu ya. Ini ini isim tafdil ya. Ini berarti kalau abyadu lebih putih ya. Lebih cocok ya, abyadu ini isim tafdil komparatif ya. eh, Lebih gitu. Afalu ya. Jadi akbaru lebih besar. Kalau yang paling besar superlatif ya kan berarti eh, sigotnya mubalaghah ya, paling kan. Kalau akbaru isim tafdilnya berarti isim sigot mubalaghahnya kubro gitu kan. Hmm, Kalau afdolu eh, fadla gitu ya. Yang ini kalau afdolu berarti dia lebih utama, mengikuti wazan af'alu atau af'ala ketika dia rofa, ketika dia nasof af'ala, afdola ya. Kemudian isim sifat bisa menjadi isim ghairu munsharif dengan alasan yang kedua, memiliki ziyadah alif nun, sama juga di isim nama tadi ya. Jadi syarat alasan di isim nama lebih banyak daripada di isim sifat. Kalau di isim nama tadi ada 7, di isim sifat nih cuma 3. Nah, yang kedua adalah adanya ziyadah alif nun, yaitu isim sifat yang diakhiri oleh alif nun dengan wazan fa'lanun ya. Fa'lanun ini adalah wazan dari muzakkar ya. Kalau dia muannas tadi fa'la ya. Contohnya sakronu, ini ada alif nunnya ya. Nah, maka ini masuk isim ghairu munsharif karena dia isim sifat yang ada alif nunnya, yang mabuk. Kemudian syab'anu, kenyang ya, ada alif nunnya. Maka dia isim ghairu munsharif. Kemudian ghadbanu, marah ya, ada alif nunnya. Kemudian atasyanu, haus, ada alif nunnya. Kemudian jau'anu, lapar, ada alif nunnya. Jadi karena ada ziyadah alif nun, maka isim sifat ini menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga isim sifat yang mengalami perubahan kata. Nah, jadi bukan hanya isim nama aja ya Bu Titin ya. Isim sifat pun ada yang mengalami perubahan nama atau udul dengan polanya eh, fu'alu dan maf'alu. Contohnya masna, dua-dua ya. Wazannya maf'alu aslinya dari isnani. Isnani ini artinya dua ya. Berubah menjadi wazan maf'alu menjadi masna. Sama nggak? Ini Bu Titin, isnan anu maf'alu, masna ini mengikuti wazan maf'alu tidak? Sama Iya, tidak? Hmm? iya, cuman akhirnya pakai itu ya alif alif bengkok itu ya Pak Bu Ustazah. Iya, karena dia ini alif maksuro, dia tidak menerima harokat ya. Ya, Dia jadi mukodaroh ya. ya. Dikira-kira dia jadi masnayu gitu ya.
Jadi sebenarnya dia mengikuti wazan maf'alu. Tapi Maf'alu. yang masna ini karena dia alif muqaddaroh, alif maksuroh, dia harokatnya muqaddaroh Kira-kira. dikira-kira. Kemudian sulasa 33. Ini mengikuti wazan fu'alu. Ini kan kalau sulasa berarti dia menjadi maf'ul karena dia nasab ya. Kalau dia domah sulasu kan berarti dia menjadi fa'il. Dia berarti fu'alu sama ya. Ini aslinya adalah salah satun. Salah satun artinya apa, Ibu? Bapak Ibu? 3. 3. 3, ya. Kalau sulasa 3. Kemudian ruba'ah atau ruba'u kalau dia jadi fa'il atau mubtada ini artinya 4. Dia mengikuti wazan fu'alu juga. Dia aslinya adalah arba'atun. Artinya apa? Arba'atun 4. Ya. Masih ingat ini Bapak Ibu lafaz 22 masna, sulasa, ruba'ah ini di ayat berapa ya? Surat Nisa ayat 3. Ya, fankihuhunna ya kan, nikahilah. 22 bapak-bapak suka kasih alasan ini nih. Iya. Enggak selesai baca ayatnya ya. Enggak. Masna wasulasa waruba'ah. Enggak tamat ya, Bu. Padahal kalau udah sampai selesai, kalau tidak bisa berbuat adil, nikahilah satu saja gitu. Ya Pak Pratiwa. Lanjut. Isim sifat yang ketiga adalah dengan alasan sudah yang ketiga ya. Tadi yang ketiga dengan perubahan kata. Kita fokus ini. Baik, tadi karena 2 alasan. Sekarang yang karena 1 alasan. Jadi isim ghairu munsharif karena 1 alasan saja, suatu isim bisa menjadi isim ghairu munsharif. Karena alasan apa? Yang pertama karena dia merupakan bentuk jamak ya, tapi ini bukan bentuk jamak taksir atau jamak muannats salim, tapi yang disebut dengan bentuk paling puncak atau jamak dari jamak. Disebut juga istilahnya dengan sigot muntahal jumud. Ya, jadi sering mengikuti wazan mafa'ilu, fa'alilu, fa'ilu, afailu, fawailu. Jadi cirinya itu kalau muntahal jumud itu setelah alif mamdudah alif yang berdiri ini ada minimal dua abjad minimal ya. Kalau tidak lebih dari 2. Yang ini kan 3 ya kan. Yang ini 3. Itu bisa kita cirikan, Bu. Kalau kita ketemu di Al-Quran ada lafaz yang setelah alif mamdudah, alif yang berdiri ada 2 abjad atau 3 abjad. Nah, itu dicurigai itu merupakan wazan sigot muntahal jumud. Contohnya di sini masajidu, beberapa masjid. Ini wazan yang mana nih, Bu? Mafa'ilu. Fa'ilu ya. Kemudian kalau masobihu yang mana nih? Mafa'ilu. Nah, nih ya. Fa'ilu ya. Kemudian ini anasyidu. Afailu. Ya. Nih. Nggak bisa pindah dia itu. Nggak nyampe ya. Kemudian qawaidu. Nih. Fa'alilu ini ya. Fa'alilu ya. Dia ini kan mujarotnya apa kalau qawaidu? Ada. Kan? Jadi dia tambahannya huruf waw dengan alif. Ya. Jadi tambahannya waw dan alif. Ya kan dia kan fa fiil, ain fiil, lam fiil ya kan? Ya. Ya, kemudian kalau rosailu ini yang mana? Rosailu. Ini yang ada hamzahnya fa'ailu. Ya kan? Jadi dia kan mujarotnya kan fa fiil, ain fiil, lam fiil, berarti tambahannya alif dengan
Hamzah, ya kan? Kemudian Mafailu. madarisu sama dengan Mafailu. masajidu ya, Mafa. sama. Ya. Mafailu. Nah, Mafailu. jadi ketika di Al-Quran ada yang ada setelah ada alif, ada 2 abjad atau 3 abjad, nah itu bisa dicurigai dia merupakan sigon muntahal jumud dan dapat menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian yang satu alasan. Jadi yang satu alasan itu pertama sigot muntahal jumud, yang kedua adalah merupakan dia mu'anas, tapi mu'anasnya itu ada syarat lagi. Dia diakhiri oleh alif taknis ya. Jadi alif taknis ini ada 2 macam. Alif taknis mamdudah, dia berdiri tapi diikuti oleh hamzah ya. Ini taknis mamdudah. Jadi yang berdiri diikuti hamzah. Kemudian alif taknis maksuroh, yaitu alif taknis maksuroh disebut alif bengkok ya. Maksuroh tuh yang bengkok ini. Nah, jadi kalau mamdudah alif taknis mamdudah, alif yang berdiri ketemu hamzah, kenapa dibaca panjang? Hukumnya apa? Hukum tajwidnya? Enggak Bapak Ibu? Ini kan ada alif mamdudah nih, alif berdiri ketemu hamzah, kan dijelaskan. Mat wajib ya. Ya, mat wajib muttasil karena dalam satu kata. Maka dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Sedangkan kalau dia alif taknis maksuroh ini cuman dia mat tabi'i ya, cuman 2 harokat. Maka lebih panjang yang dibaca yang menggunakan alif mamdudah, alif taknis mamdudah. Contohnya apa tuh? Yang menggunakan alif taknis mamdudah. Contohnya baydha'u ya, putih ya. Kan kalau tadi kan abyadu kan lebih putih kan. Nah, kalau dia baydha'u putih, yang putih. Hamra'u ini merah. Jadi kalau lebih merah ahmaru. Tadi abyadu itu lebih putih. Iya, abyadu lebih putih. Kan tadi isim tafdil ya. Tadi yang putih di sini kan. Iya, Yang putih. tadi cocoknya lebih putih. Lebih. Dan sofra'u yang kuning nih, sofra'u ada di surat apa nih? Sofra'u, ingat nggak, Pak Ibu? Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, yang warnanya apa? Kan? Sofra'u yang kuning kan, kemudian asdiqa'u. Nah, ini teman-teman ini untuk jamak dari sodiko ya, jamak taksirnya. Kemudian su'ara'u, para penyair ya. Ini ada nama surat Su'ara ya. Su'ara. Kemudian alif taknis yang maksuroh, bukan tegak dia. Nah, dia bengkok, dia di belakang sini ya. Contohnya sugro. Nah, ini dia berarti kalau yang paling itu kan dia mubalaghah ya. Superlatif ya. Paling sugro. Paling kecil. Kemudian Atosha, haus. Kemudian Salma, ini nama orang nih, ada alif taknisnya, ada alif maksurohnya di belakang ya. Maka termasuk isim ghairu munsharif. Di sini ada nggak nih Bapak Ibu yang namanya Salma? Zikro ya. Ingatan ya. Ada alif tanisnya. Jadi alif tanisnya ini adalah alif tambahan. Dia di mujarotnya tidak mengandung alif tanisnya. Ya. Ini, kalau peringatan kan mujarotnya kan zakaro ya kan. Nah, ini disebut sebagai alif tanis, alif tambahan. Maka apabila ada lafaz yang dengan tambahan alif tanis ini, dia bisa menjadi isim ghairu munsharif. Catatan bahwa isim ghairu munsharif itu dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Jadi kalau dia tidak menerima kasroh, dia jernya gimana tuh? Gitu ya. Kecuali sebagai mudhof. Kalau mudhof kan kita ketahui ya, mudhof itu tidak boleh tanwin ya, memang tidak boleh tanwin dan tidak berawalan al ya. Jadi ketika ada isim ghairu munsharif, dia menjadi mudhof atau dia menjadi makrifat dengan awalan al, maka isim ghairu munsharifnya batal. Ya, kita contohnya di bawah sini ya. Muhammadun, nah ini ada tanwinnya ya. Berarti dia isim Munsharif. munsharif.
Apabila isim munsorif kita berikan awalan awamilul bijarin, ala ini kan bijarin kolom 1 ya, maka dia menjadi ala Muhammadin, menjadi majrur Muhammadin ya kan. Tanda majrurnya itu Roh. kasroh ya, karena dia isim mufrad, tanda majrurnya kasroh. Kalau dia musanah majrurnya kan ani ya. Kalau jamak tanda kasrohnya Una. una rofa ibu. Ina. 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 Ya. Ina. Jadi tidak selalu jer ya. Jadi Iya. tanda majrurnya itu kasroh dan tasrifnya. Kemudian ini isim dia munsorif, dia ada tanwin, maka tanda kasrohnya tanda majrurnya dia bisa menerima tanda kasroh ya. Jadi ala Muhammadin. Kemudian masjidun. Masjid. Ini munsorif apa ghairu munsorif? Masjidun. Munsorif. Munsorif. Itu Ini ada tanwin. tandanya ya, tanwin ya. Nomor tanwin. Ketika diberi awamilul bijarin fi, maka dia menjadi fi masjidin. Tanda majrurnya dia apa? Kasroh. Kasroh, karena dia Mufrad, isim isim mufrad ya. Mufrad. Iya. Kemudian ketika Ibrahimu ini munsorif apa ghairu munsorif? Goiru munsorif. Berapa alasan dia ghairu munsorifnya? 2. Dua apa aja itu? 2. Isim alam Alam dan Nama dan bukan Arab. asing bahasa Arab. bukan bahasa Azam. Arab ya. Non-Arab. Baik. Karena dia diberi awalan ismi bijarin dengan Allah, dia tidak menjadi ala Ibrahimi, tapi ala Ibrahimah. Jadi walaupun dia Ibrahimah, dia tetap majrur. Cuman tanda majrurnya pada isim ghairu munsorif adalah fathah, bukan kasroh, karena isim ghairu munsorif tidak menerima kasroh. Ya, jadi gitu ya. Bapak Ibu. Contoh lagi, talamidu, murid-murid. Ini munsorif apa ghairu munsorif? Goiru munsorif. Dengan berapa alasan? 2. 1 ya. Jamak Satu yaitu taksir. Jamak. jamak taksir nggak masuk ya. Jamak taksir nggak masuk alasan isim ghairu munsorif. Sigot muntahal jumud. Objek mutahal Muntahal jumud dengan wazan Wazan. Failu. Ini asalnya apa? Fa'alil. Ini dia bukan sulasi mujarot ya. Ya kan? Dia rubai ya. Memang dia mujarotnya Alilu. tilmidun ya. Jadi memang 4. Jadi fa'ailu ya. Sigon muntahal jumud dengan wazan fa'ailu gitu ya. Jadi kalau dia rubai, dia tetap fa fiil, ain fiil, lam fiil. Yang keempat tetap disebut lam fiil. Jadi makanya wazannya fa'ailu gitu. Oh, bukan tafailu. Fa'alilu gitu ya. Maka setelah diberi awamilul bijarin min, dia tidak menjadi min talamidi, tapi min talamida, karena tanda majrur untuk isim ghairu munsorif adalah fathah, bukan kasroh. Dia tidak menerima kasroh. Kemudian ketika talamidu ini yang nakiroh, ini nakiroh kan? Iya nggak? Ini nakiroh apa? Yang atas ini nakiroh kan? Kita beri awalan al menjadi ma'rifat ya kan? Jadi makanya diterjemahkan murid-murid itu sudah tertentu, ya kan? At-talamidu ini menjadi isim ghairu munsorif apa isim munsorif? Munsorif ya. Tadi ketentuannya kita lihat lagi ketentuannya di atas ya. Alif lam diberi mudhof atau diberi alif lam. Apabila dia menjadi mudhof atau diberi ziyadah alif lam, maka dia menjadi isim munsorif. Maka ketika at-talamidu diberi awalan awamilul bijarin min ya, karena min ketemu alif lam
sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca ya, maka diberikan tambahan harokat di nunnya. Jadi minat talamidi. Maka ini talamidi tanda majrurnya menjadi Kasroh. kasroh. Talamidi. Iya, jadi dia kasroh, tidak fathah karena dia isim Munsorif. Sorry. munsorif bisa menerima kasroh sebagai tanda majrurnya. Ya, lanjut. Masajidu. Ini munsorif atau ghairu munsorif? Goiru Ghairu munsorif. munsorif. Dengan berapa alasan? 1. Apa itu alasannya? Jamak sigot muntahal. Muntahal jumu. Oh, dengan wazan Mafa'ilu. mafa'ilu. Maka ketika diberi awamilul bijarin fi, dia menjadi fi masajidah. Ya, karena isim ghairu munsorif tanda majrurnya dia dengan dia tidak bisa menerima kasroh, ya. Kemudian apabila diberi awalan al menjadi isim yang makrifat tadi masjid-masjid, karena dia makrifat masjid-masjid itu sudah tertentu, maka menjadi al masajidu. Ini munsorif atau ghairu munsorif? Munsorif. Munsorif. Munsorif karena sudah diawali Karena ada jadi batal ya, batal isim Alif ghairu lam. munsorif karena diberi awalan al. Jadi ketika diberi awalan awamilul bijarin fi, dia menjadi fil masajidi, bukan Menerima fil kasroh. masajida ya, karena dia munsorif, dia bisa menerima kasroh sebagai tanda majrurnya. Baik, udah pinter-pinter Bapak Ibu semua nih. Alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya talamidul madrasati. Talamidu sebagai mudhof di sini dia munsorif apa ghairu munsorif? Kan ghairu. Ghairu munsorif. Ghairu munsorif. Nah, lihat tadi ketentuan di atas. Munsorif. Mudof dari munsorif. Ini jadi mudhof. ingat lagi nih ketentuan di atas ya. Mudof. IGN tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh kecuali ketika sebagai Mudhof. dan dia ada alif lam. Tadi yang contoh dengan alif lam sebagai marifat sudah. Ini yang contoh dia sebagai Mudhof. berarti isim ghairu munsharifnya batal ya, karena dia menjadi mudhof. Maka ketika diberi awamilul bijarin min, dia menjadi min talamidil madrasati, bukan talamida, karena isim ghairu munsharifnya batal karena dia menjadi Mudhof. mudhof. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Indah. Nggak bisa. Lari dia. Baik, itu. Ini mudah ya Bu, Bapak Ibu ya. Isim ghairu munsharif. Kita ulang lagi ya, isim ghairu munsharif tadi. Ada berapa alasan isim ghairu untuk menjadi isim Yang ghairu dua munsharif? alasan dan yang satu alasan. Ya, ada yang dua alasan. Yang dua alasan itu yang isim nama dan isim sifat. Itu Sifat. harus memiliki alasan kedua. Yang isim nama, alasan keduanya itu ada 7 ya. Berwazan fiil, berhailan tak taknis, dia merupakan muannas, ada alif nun, mengalami perubahan kata, merupakan bahasa asing, bukan bahasa Arab, dan kata majmu' tarkib majzi. Sedangkan yang isim sifat itu dia harus memiliki alasan kedua, berwazan fiil, ada ziyadah alif nun, dan mengalami perubahan kata. Itu yang karena 2 alasan. Karena yang 1 alasan apa saja? Bentuknya Bentuk jama' dan mu'anas. Alif jamak. taknis. Jamaknya jamak sigot Muntahal jumud. muntahal jumud. Tandanya, cirinya, wazannya jamak muntahal jumud apa? Ada setelah alif ada minimal 2 abjad atau 3 abjad nih ya. 2 atau lebih. 2 atau lebih ya. Nah, itu kalau ada yang bilang jenggot, ada jenggotnya gitu, kalau supaya ingat gitu kan. Nah, disebut jamak muntahal jumud. Kemudian dia yang 1 alasan karena dia muannas yang ada alif tanisnya. Baik dia alif tanis mamdudah Maupun maupun maksurah. maksuroh ya, mamdudah yang tegak, maksuroh yang Bengkok. bengkok yang lain.
Baik, sebelum kita lanjutkan dengan huruf, ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak lah ya, gampang kan? Baik, kita lanjutkan dengan huruf ya. Di pekan 42, 43 kemarin dengan Ustadz Hatta sudah dibahas hal-hal khusus tentang huruf ya. Jadi di awal kita belajar huruf itu maknanya cuma satu, bi dengan, ka seperti gitu kan. Padahal makna-makna huruf itu dia banyak ya, tergantung konteks ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hal khusus mengenai huruf nida. Huruf nida nih di kolom 12 ya. 7. 7. 7. Kalau 7 ya. Oh iya, 7. 7, Bu. Nah, dia udah berubah ya. Baik. Kalau yang ya ada satu lagi ya nasobah lil mudof. Nah, itu masuk juga kan? Nah, jadi untuk ketika ya diikuti mudof, dia itu ya nasobah, gitu kan? Berarti kalau ada mudof setelah ya, dia nasob. Nah, itu untuk yang keenam ya. Sekarang kita kupas dulu yang ketujuh, huruf nida ya, nida ya. Jadi nida itu yang kita kenal ada ya ayuha dan ya ayat. Ya, Ayat Tuhan untuk yang mu'anas ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di literatur lain, kalau ya ayuha itu dia dipecah-pecah, disebut dia yang disebut nidayanya aja, ayunya yang disebut munada tuh ayunya, hanya itu tanbih, setelahnya nanti jadi badal, itu nggak usah pusing ya Bapak Ibu. Jadi di metode KBI ini memudahkan, maka ya ayuha dijadikan satu kesatuan sebagai huruf nida gitu. Jadi huruf nida ayuha dan ya ayuha. Jadi setelah nida itu disebut munada. Nida itu panggilan. Yang setelahnya disebut yang dipanggil, disebut munada. Ya. Jadi setelah nida ayuha dan ya ayuha, munadanya harus ma'rifat. Ma'rifat dengan alif lam. Ya, contohnya. Ya ayuha. Ya ayuhar rasulu. Ar-rasulu. Nah, ada alif lamnya dan setelahnya dia domah ya. Setelah nidanya, munadanya dia domah ya. Kemudian ayuhar rasulu. Ini juga ar-rasulu ada alif lam, kemudian setelahnya dia domah. Kemudian contoh yang lain. Ya ayuhat tilmidu. Nah, ini ada alif lam tilmidunya ya. Kemudian dia domah. Ayuha tilmidu sama ya, ada alif lam. Ini surah Al-Baqarah ayat 21 ingat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayuha sebagai huruf nida, kemudian munadanya an-nasu, nah, setelahnya itu tadi ubudu dan seterusnya itu disebut juga dengan jawab nida. Jadi kalau ya ayuha disebut huruf nida, an-nasu disebut munada, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya disebut jawab nida. Nanti dipelajari di KTI ya, membagi ininya, tarkibnya. Itu. Kemudian kalau yang makrifatnya isim makrifat tapi dia tidak menggunakan al. Isim nama, isim alam itu makrifat apa nakiroh? Makrifat. Nah, ya, contohnya ini ayuha Muhammadun itu nggak boleh ya, walaupun Muhammadun itu isim nama dia makrifat, tapi dia tidak boleh menggunakan nida ayuha ya, dia menggunakan nida nanti ya nanti di bawah ya. Jadi tidak boleh menggunakan nida ayuha untuk isim makrifat yang tidak menggunakan al. Tadi untuk nida yang muzakkar. Untuk nida yang muannas kita kenal ayatuha dan ya ayatuha. Contohnya di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya, di sini nidanya ya ayuha, munadanya apa? An-nafsul mutmainnah. Kenapa digabung, Bu Puji? Karena mausuf sifat. Mausuf sifat. Ya, dia merupakan unsur
Mausuf Si B sifat. jumlah. Si B jumlah ya, mausuf Mausuf sifat. sifat. Terus ini kan nidanya menggunakan ya ayatuha. Ini mu'anas apa muzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Mu'anas. Pasti munadanya harus mu'anas kan? Iya. Tanda mu'anasnya apa di sini? Itu Naf. kamar mutof. Sama Sama betul pada mutafin, mutmain sama di akhirnya. ya kan? Mausuf sifat itu dia harus sama kan, mausuf dengan sifatnya, sama apanya aja? Sama jenis sifat. Jenisnya, Jenisnya. jumlahnya, jumlahnya, dan irobnya ya. Nah, Irobnya. berarti ini kan irobnya sama nih, sama-sama Doma. doma ya. Kemudian sama-sama jenisnya dia sama-sama ma'rifat ya kan? Sifat. Sama ma'rifat. Sama Mu'anasnya apa? Anafsu ini mu'anasnya apa? Mu'annas majasi. 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 Mu'anas majasi ya. Jadi semua yang berpasangan, dia kan jiwa ya. Jiwa pasangannya apa? Raga. Nah, Raga. jiwa raga. Jadi dia dimasukkan mu'annas, maka dia sama ini gendernya. Ya, jadi nida dan munadanya sama gendernya mu'annas. Kemudian munadanya merupakan mausuf sifat, mausuf dan sifatnya sama-sama mu'annas. Jadi kita kalau baca Quran jadi lama sekarang ya Bapak Ibu, karena kita perhatiin bener nih setiap lafaz gitu kan. Nah, kalau bisa langsung kita takib ya, ini jadi mubtada, ini jadi fa'ilnya gitu ya, jadi lama. Tapi kan itu memang perintahnya ya, perintah Allah kan. Afala yatadabbarunal Qur'an, kata Allah kan. Surah Muhammad ayat 24. Apakah kalian tidak memperhatikan Quran, tidak mentadaburi Quran? Jadi tadabur ini memperhatikan ini baik dalam lafaznya, cara Bu Nunung bocor ya, baik lafaznya maupun Sampo digoreng teh. maknanya. Baik, kita lanjut ke yang B ya. Tadi yang nida ayuha dan ya ayuha. Sekarang yang nidanya ya. Kalau yang setelah nida ya ini munadanya. Tadi kan setelah nida maka lafaznya disebut munada. Setelah panggilan maka yang dipanggil. Nah, yang dipanggil itu setelah ya munadanya itu ada 5. Yang pertama ma'rifat yang diawali al. Ini ya contohnya ya tolibu, ini ya ada alif lam. Wahai murid. Nah, dia domah. Nah, yang kemudian yang kedua ma'rifat yang tidak diawali al yang tadi. Isim nama, isim alam. Nama ya. isim alam. Muhammadun tadi. Nah, maka itu kita menggunakan ya, tapi setelah ya nida ini munadanya yang isim alam yang ma'rifat tadi tidak menggunakan tanwin ya. Jadi dia domah tapi tidak tanwin ya. Setelah ya nida isim yang ma'rifat, isim alam, ma'rifatnya tidak ada tambahan al, dia menjadi domah ya. Kemudian yang ketiga isim nakiroh maksudah. Nakiroh itu umum ya, maksudah tuh maksud, yang dimaksud, nah, gitu kan, yang sudah tertentu berarti yang dimaksud. Jadi dia umum, tapi udah dituju, udah ada yang dimaksud gitu. Munadanya contohnya ya tolibu di sini ya, dia nakiroh kan, tanda nakirohnya tidak ada alif lam ya. Nah kemudian tapi dia tidak bertanwin ya kan, dia kalau nakiroh harus bertanwin, tapi kalau setelah huruf hidayah dia tidak bertanwin. Nah walaupun dia nakiroh. Nah di sini misalnya di contohnya nih, misalnya di dalam kelas ya, di dalam kelas itu ada murid-murid banyak ya, misalnya 40 murid. Kemudian seorang guru memanggil salah satu muridnya untuk ke depan atau menjawab pertanyaan. Tapi kan dia sudah menunjukkan ya tolibu gitu, wahai murid. Dia lupa mungkin gurunya ya nama muridnya, dia menunjuk satu murid untuk ke depan atau menjawab pertanyaan. Berarti kan muridnya itu sudah dituju, maka menggunakan nakiroh yang tanpa tanwin karena dia merupakan nakiroh maksudah, sudah tertentu, dia berharokat domah. Kemudian yang keempat nakiroh ghairu maksudah ya, jadi umum bukan yang dimaksud secara umum. Nah ini seperti mudof ya, kalau pada mudof itu kan tadi yang saya bilang
ya nasoba lil mudof, berarti dia nasob. Kalau tadi dia doma, kalau dia nakiroh ghairu maksudah, maka dia eh, nasob munadanya dengan menggunakan tanwin. Contohnya, ya toliban fil fasli. Ya, jadi secara umum misalnya seorang guru berjalan di luar kelas ya, membawa buku banyak berkeberatan, mau minta tolong kepada murid yang ada di kelas. Dia tidak menunjuk murid yang mana, hanya memanggil aja, ya toliban fil fasli. Akbil sini bantu saya bawa buku berat. Jadi terserah murid yang mana yang mau keluar, yang mau membantu, maka itu disebut nakirah ghairu maksudah. Jadi belum tertentu. Jadi dia menggunakan munada yang nasob dan bertanwin. Tuh. Dan yang terakhir, apabila munadanya merupakan mudhof, maka dia tidak bertanwin dan nasob i'rabnya. Contohnya ya Rasulullahi. Jadi bukan ya Rasulu, tapi ya Rasulah. Di sini dia nasob ya. Ini makanya di kolom 6 itu kita kenal dengan huruf ya nasobah lil mudhof ya. Setelah ya maka mudhofnya ini bernasob. Itu beri'rab nasob. Ustazah nanya, itu ya Rasulullah hi? Hmm. Kenapa hi ya? Karena dia mudhof ilaih, Pak. Mudhof ilaih kan selalu Oh jar. iya. Ya kan? Oke. Rasulullah ini kan mudhof ilaih ya kan? Oke. Ya, mudhof. Ini mudhofnya dia nasob. Mudhof ilaih selalu rofa. Selalu jar. Syukran. Baik. Selanjutnya, contoh selanjutnya ya Robbana. Di sini huruf nidanya ya. Munadanya Robbana merupakan apa? Robbana ini sibah jumlah apa? Idofah. Idofah, mudhof ilaih ya. Dengan mudhofnya apa? Robba. Robba ya. Jadi mudhofnya nasob karena dia mudhof ya. Ya nasoba lil mudhof. Jadi mudhofnya nasob. Kemudian ini mudhof ilaihnya kenapa kenapa enggak nih? Katanya mudhof ilaih selalu Mabni. ya, dia mabni ya. Tadi di awal sudah kita kupas ya bahwa isim itu berdasarkan i'rabnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi tadi Allahi ini dia mu'rab. Dia tergantung kedudukan maupun tergantung awamilnya, ya kan? Di sini dia kedudukannya jadi mudhof ilaih, maka dia majrur. Tanda majrurnya kasroh karena dia isim mufrad. Sedangkan nah ini dia menjadi mudhof ilaih tapi tidak jadi nih karena dia isim yang mu'rab. Dia tetap walaupun dia diawali awamilul ismi, walaupun kedudukannya dia menjadi mudhof ilaih yang harus jar ya kan, dia tetap, tapi dia kalau disebutnya itu mahali ya, kedudukannya ya dalam posisi jar ya, tapi dia tidak nih, dia tetap nah gitu ya. Baik, catatan. Terkadang huruf nida ya itu dibuang karena dianggap sudah mafhum, jadi sudah paham ya. Kebanyakan di Al-Quran ayat-ayat tentang doa itu ya-nya itu mahzuf ya, hilang ya. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini di surat apa nih? Nah, ini kan dibaca terus kan setiap baca doa ya Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa? 201. Ya. Jadi di sini Rabbana, kenapa dia tiba-tiba nasob? Kan kalau di awal kalimat kan selalunya dia kalau jumlah ismiyah dia jadi mubtada, dia rofa gitu kan. Nah ini kenapa dia tiba-tiba robba nggak robbuna? Ya nasoba lil mudhof maksudnya Bu. Karena Iya, karena ada ya-nya hilang ya, ya-nya dihilangkan ya nidanya, ya maka dia sebagai munada yang merupakan mudhof ilaih, maka mudhofnya ini dia nasob ya, jadi ya Robbana dia menjadi munada ya. Nah setelah nida yang mahzuf ada munadanya mudhof ilaih, maka atina fid dunya hasanatan ini menjadi jawab nida. Ati ini apa? Isim fi'il. Apa itu? fi'il. Fi'il apa?
Masih Madi. Madi. Mudorik. 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 Fiilnya si Fi'il amar. ini permohonan ya Ustazah. Ya, jadi kalau kita belajar amar. fi'il amr, tapi fi'il amr itu nanti dibagi lagi. Kalau amr itu dia kalau yang setara atau yang lebih rendah. Kalau kita kepada yang lebih tinggi disebut fi'il doa atau permohonan Oh ya. iya. Jadi dia seperti fi'il amr ya. Jadi kalau kita minta sama Allah, masa kita perintah-perintah kan, ke Allah kan enggak kan, kita mohon ya. Jadi ini seperti fi'il Oh iya. amr, tapi fi'il doa disebutnya ya. Ati. Kalau ini kenapa fi'il amr gini ada ati gitu? Kok jadi ati? Kalau fi'il amr itu tasrifnya gimana? If'al kan? Ya kalau ya, if'ala, if'alu ya kan? Nah, yang pertama dia kalau dia mufrad dia kan ada sukun kan? If'al kan? Jazm. Ini kenapa ijazm ya kan ada sukunnya kan kalau yang untuk mufrad yang Iya. if'al, if'ala, if'alu, if'ali ya kan? If'ala, if'alna kan? Ya, kalau yang untuk anta if'ali ya, ya kan? Nah, pakai iya kan? Nah, ini kenapa kok ati gini? Kan kita udah belajar nih udah pekan 44 nih. Jadi setiap lafaz itu kita bedah. Kok jadi begini gitu? Kok enggak wajar, enggak umum gitu. Pasti dia Iqlal ya, mengalami proses iqlal. ya kan? Jadi dia mengalami proses Iqlal. Proses iqlalnya gimana tuh, Bu Puji? Dari Ataya ya. ataya ya. Mujarotnya ataya. Ata datang. Yati. Taya. Kan yati kan? Yatiyu. Tayati. Jadi kan? Iya, amarnya Harusnya iya. Huruf sakit di akhir dihilangkan ya, Bu. Ya, kan dia kan ati kan ada ya-nya kan? Ada ya. Ya, tapi ya-nya kan dia sukun kan? Sukun. Jadi huruf ilat apabila di akhir apabila jazm disukunkan maka dia bisa dihilangkan, maka jadinya ati gitu, nggak ada yang sukun. Nah, jadi mengalami proses hilang ya. Kemudian sebagai apa nih? Domir. Domir kedudukannya jadi apa? Maf'ulun bih. Jadi kalau ada domir yang nempel di fiil, pasti kedudukannya dia menjadi maf'ul bih. Dia i'rabnya nasab, maka dia kedudukannya menjadi maf'ul bih. Jadi kalau ati ini domirnya anta ya. Kalau kau berikanlah gitu kan, kepada kami gitu kan. Fi huruf apa? Bijarin. Berarti termasuk awamilul Ismi. Setelah bijarin maka isimnya akan majrur. Nah, ini dunia Isim alam itu. Alam. JM. ini ya. Sorry. Dunia ini nggak pernah jadi dunia ya. Dunia juga enggak. Jadi termasuk isim yang mabni juga kali ya kan? Nggak pernah dunia, nggak pernah dunia gitu ya, dunia. Alif lam. Karena ini dia ada alif, ini alifnya, ya kan? Alifnya ini, jadi dia sebenarnya bisa juga dia mukadaroh juga ya. Dia kan mamdud ya, isim yang mamdud ya, isim mamdud. Nah, jadi ya bentuknya sama ya, tapi dia sebenarnya fi duniai gitu ya. Tapi kan kalau orang Arab suka bilangnya susah setelah mangap mingkem gitu, jadi maka dia mukadaroh juga seperti kalau alif mukadaroh gitu kan, alif maksuroh ya kan. Nah, jadi dia sebenarnya tetap ininya i'rabnya tetap cer ya. Kemudian hasanatan. Nah, ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih kedua. Maf'ul bih tsani. Karena nasab. Iya, jadi ati itu ada bisa dua maf'ul bih ya. Iya. Ini fidunya ini bisa menjadi apa kedudukannya kalau fidunya? Maf'ul bih. Pertama.
Enggak lah, maf'ul pertama nah. Oh iya, nah. Ubisani. Mau. Itu Maf'ul jar kedua hal, hasanatan. Jar majrurnya jadi hal. bisa jadi hal, Hal. bisa jadi maf'ul fih. Kan menunjukkan tempat kan, Oh keterangan tempat iya, kan. fi'ilnya Fi, disini. iya. Maf'ul fi. Iya. Oh, fil akhirat. Nah, Jorok bangun tempat. iya. Udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau Ada tanya Bu Ustazah? nggak ada tugas ya. Terus alhamdulillah Ada juga ya. nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngirim pertanyaan ke saya gitu. Saya mau nanya boleh? Oh boleh, silakan. Yang robana itu berarti kasusnya sama dengan Allahumma ya Bu ya, dihilangkan ya-nya ya. Oh iya, beda kalau Allahumma. Jadi Allahu anu ma-nya itu Allahumma-nya itu yang jadi wahai gitu, Pak. Kasusnya Hmm. beda. Heeh. Memang nggak ada ya, memang Allahumma itu memang dia penggantiannya. Dia kan di Ma-nya beberapa itu. itu diartikannya sebagai ya Allah gitu ya. Iya, jadi tapi dia bukan ya, Pak. Dia humanya itu. Oh, Dia kan Allah, huma gitu kan. Nah, humanya itu oh jadi humanya itu pengganti. sama dengan ya Ah, ah, gitu. ah, ah, Oh, seperti ya gitu maknanya. ya syukuran Bu Ustazah. Humanya ada arti gitu ya. Ya. Gimana maksudnya? Sebenarnya. Bertanya juga Bu Ustadzah, Iya, Pak Maman. ini contoh di nida, contoh nida Contoh apa? nomor 1 dan nomor 3 mengenai yang diawali ma'rifat, mengenai Mm-mm. ma'rifat dan nakiroh ya, Mm. nomor 3 itu. Jadi itu cirinya yang nomor 3 tanpa alif lam ya. Iya, kalau yang nomor 3 dia Tolibu. nakiro maksudah. Jadi dia nakiro tapi sudah tertentu. Kalau yang Ya. pertama tuh memang makrifat karena ada tanda alif lamnya gitu, Pak. Tadi nakiro maksudah tadi udah paham ya, Pak ya, yang saya jelaskan tadi. Itu nanti sama kita Pak untuk poin-poinnya. Atau boleh mereka sudah siap dulu juga tidak apa-apa. Aduh. Ya baik Bu, terima kasih. Ya Pak Maman ya udah jelaskan perbedaan antara nakiro maksudah dengan makrifat dengan perbedaan antara nakiro maksudah dan ghairu maksudah. Suara guna. Aduh. Busung, mau nanya Busung Ya ya. silakan Pak Padi. Bu, itu kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu, itu alladzi itu masuk munada nggak Bu? Kok dia nggak berubah ya? Kok tetap kasroh ya? Alazi Mabni. masuk isim apa? Mausul. Nah, mausul. Oh, mausul. Ya. Mausul berarti mabni ya? Termasuk oke, ya. oke. Mabni. Oke, siap. Ya, jadi diingat isim-isim yang mabni. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak sulit lah ya isim ghairu munsharif nih. Bu Ustazah mau nanya ini. Ya, silakan Bu Titin. Itu yang masih tentang nomor pemakaiannya Bu Ustazah yang nggak paham nomor 2 dan 3 itu. Nomor 2 ma'rifat yang tidak diawali al, jadi ya Muhammadu di sini nakiroh maksudah ya. Maaf. Yang nomor 3 dan nomor 4 maksud saya. Oh, yang ya tolibu dan ya toliban itu. Itu pemakaiannya pemahaman. Ya tadi ya saya contohkan tadi Bu Titin, kalau yang nakiro maksudah itu di dalam kelas tuh murid banyak dan dipanggil ya ini kan yang panggilan kan dipanggil murid yang sudah dituju. Nah, sudah jelas. Jadi kan misalnya kalau mau guru mengajukan pertanyaan lalu dia menunjuk murid yang menjawab kan pasti ditunjuk. Cuman mungkin karena murid banyak, gurunya tidak hafal nama muridnya tapi dia menunjuk satu murid. Ya maka dia menggunakan ya tolibu, menggunakan yang domah tanpa alif lam karena dia nakiro kan. Nih domah alif lam. Tapi ketika si guru tadi di luar kelas memanggil murid di dalam kelas tuh ada 40 murid yang nggak dituju muridnya, yang mana aja yang mau keluar
yang mau keluar terserah yang mana aja dari 40 murid itu, misalnya dia di luar kelas sedang berjalan membawa buku yang banyak dan keberatan, dan dia panggil muridnya, eh, ya Toliban, maka dia pakai yang fathah tanwin ini, karena dia tidak tuju satu pun siswa di kelas itu, terserah mau yang mana dari 40 murid itu yang mau keluar bantu bu guru tadi, ya. Jadi dengan fathah tanwin, ya Toliban fil fasli akbil, nah, sini bantu saya bawa buku berat gitu. Bisa dibedakan Ibu? Iya, baik. Antara Makasih, Pak. nakiro maksudah, nakiro yang sudah dimaksud, sudah tertentu dengan nakiro ghairu maksudah. Nah, itu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi penggunaan munadanya berbeda jadinya. Jadi kalau kita sudah tuju, ya kalau kita sudah tuju itu semua pakai domah ya. Yang sudah tertentu itu pakai domah ya. Kalau belum tertentu, nah itu kita pakai fathah. Jadi kalau mudhof ilaih sih udah ini ya mahal ma'rifat ya, tapi dia pakai fathah karena kita ingat huruf kolom 6 ya. Ya nasoba lil mudhof ya. Jadi kalau mudhof dia pakai nasob itu. Masih ada Bapak Ibu? Semoga bisa dipahami ya. Saya namanya baru belajar menyampaikan, alhamdulillah diberi kepercayaan. Semoga bisa dipahami, nggak tambah membuat bingung Bapak Ibu ya. Bingung nggak Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Bu, nanya Bu. Cuman harus dihafal gini Cak. Harus hafal. Enggak harus hafal Ibu. Mau Bisa nanya Bu. ulang-ulang. Ya silakan Pak Azmi. Ya tolibu. Ya tolibu ya, maksudnya ma'rifat dengan ya ayuhat tolibu. Ya tolibu. Iya, sama-sama ma'rifat. Itu artinya bedanya di mana sih Bu? Ya tolibu, ya ayuhat tolibu. Penggunaannya di mana bedanya gitu? Oh, penggunaannya ya sama aja sih kalau dia sama-sama ma'rifat, cuman huruf nidanya aja kan Pak. Yang satu menggunakan ya, yang satu menggunakan ya ayuha atau ayuha. Gitu Oh, aja. bukan ada misalnya ayuhat itu sesuatu yang lebih apa gitu, lebih dalam gitu atau apa gitu enggak ya? Ya tolibu, ya ayat tolibu. Sudah makna, udah balagoh, saya belum sampai ilmunya Pak. Oh, enggak maksudnya udah balagoh Pak. ya ayuhan nas sama yannas kan aneh gitu ya Bu ya kedengarannya. Ya nas. Ya ayuha untuk banyakan bukan? Enggak, kalau nas kan nas itu kan memang isim mufrad bermakna banyak. Kalau nasu. Iya. Penggunaannya bedanya di mana? Ya ayuhan nas, ya nas kan agak aneh gitu ya Bu ya. Saya agak bingung aja. Mungkin itu Iya, aja. kalau memang kalau panggilan itu menggunakan ayuha, kalau yang saya pernah dengar itu panggilan dengan lembut gitu kan. Itu kan? dia. Tapi Iya, itu kan sudah balagoh nanti Pak. Oke, Saya kan belum belajar balagoh, belum sampai sana gitu. Enggak penasaran aja sih Bu. Jadi takutnya salah ngomong gitu. Nanti kita tanya ke Hatta aja lah yang lebih mumpuni. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Azbil. Baik, Bapak Ibu, masih ada? Jadi kita sudah di pekan 44 ini, tinggal 4 pekan lagi. Nanti kalau baca Quran, berarti kita harus memperhatikan ketika dia di awal ayat, dia fiil apa isim. Nah, berarti dia kalau fiil, berarti dia menjadi jumlah. Nah, kalau dia isim, jadi jumlah ismiyah, ya kan? Berarti kalau dia di awal kalimat dia isim, berarti kedudukannya jadi apa? Pada khobar. Nah, jadi mubtada, ya kan? Jadi kita sekarang baca Qurannya biar aja nggak apa-apa lama katamnya. Yang penting kita paham, ya Bapak Ibu kita paham. Oh ini kedudukannya jadi fa'il karena dia setelah fiilnya dia rofa doma gitu kan, tadi seperti ja'a Muhammadun gitu kan. Jadi kita udah baca Qurannya jadi paham gitu ya.
Insya Jadi Allah. mudah-mudahan lah saya juga sama-sama belajar kita. Saya terus belajar karena keinginan yang besar untuk memahami Quran ini, sehingga ya nggak mundur, terus dengan Quran ini ya, menunjukkan kecintaan kita pada Al-Quran ya. Jadi semoga kita bisa menjadi ahli Quran ya. Amin. Ahli Quran itu kan keluarganya Allah ya, mulia, Masya Allah. Amin. Itu. Ada lagi Bapak Ibu, ya materinya nggak banyak, terus nggak ada pertanyaan, nggak ada soal, jadi cepat kita hari ini ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja. Sudah ya, Bu. Tidak ada PR juga kan? Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan ditutup Bu Lisma. Kaparatul Majlis. Bu Sumi Pak, bukan Bu Lisma. Bu Lisma, Bu Sumi. Innalillahi. Punten. Terima kasih Bu Sumiati. Silakan Bu Sumi. Sumiati. Baik, mari kita tutup dengan doa Kaparatul Majlis dan hamdalah bersama-sama. Bukan masjid, Bu Latifah, majelis. Masjid, astagfirullah. Perasaan di masjid. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Bapak Ibu.